Halo, selamat pagi, selamat siang anak-anak yang terkasih, para siswa SMK PR Tarsisius. Semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Keluar pakai masker, jaga jarak, kalau mau masuk rumah cuci tangan pakai sabun. Anak-anak, walaupun belum masuk sekolah, tatap muka, tapi tetap semangat ya. Kita masih tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Kami Bapak Ibu sadar bahwa kalian mulai bosan, mulai jenuh, mulai capek dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Karena itu, mulai hari ini sekolah memberikan solusi. Kalau kemarin kalian harus menyelesaikan 17 mata pelajaran, tiap bab ada tagihan nilai tugas, nilai keterampilan, dan nilai ulangan harian. Berarti satu bab itu membutuhkan 17 kali 3 tagihan nilai. Kalau masing-masing mata pelajaran ada 3 bab, berarti kalian harus menyelesaikan 17 kali 3 kali 3, ada 153 tagihan nilai. Maka mulai hari ini kita akan mencoba memblended atau mengintegrasikan atau menggabungkan mata pelajaran dalam satu tagihan. Namanya blended learning atau integrated learning. Jadi kalian cukup buat satu tugas atau satu produk, dan dari satu produk itu sudah bisa diambil nilai untuk 5 mata pelajaran, baik untuk nilai tugas, nilai keterampilan, maupun nilai ulangan harian. Jadi, satu produk yang kalian ambil nanti sudah bisa memenuhi 15 tagihan nilai. Untuk mata pelajaran kelompok 1, ada 5 mata pelajaran yang akan di-blended, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Pendidikan Agama, Seni Budaya atau Seni Musik, dan Sejarah Indonesia. Jadi kalian yang di kelas 10, baik 10 AKL maupun 10 OTKP, nanti tugas Bahasa Indonesia, PKN, Agama, Seni Budaya, dan Sejarah Indonesia akan jadi satu dalam satu tugas. Sebelumnya, Bu Eni akan memperkenalkan dulu Bapak Ibu guru kalian. Bahasa Indonesia untuk 10 AKL diampu oleh Ibu Natalia Desi Subekti, SPD. Untuk 10 OTKP diampu Bapak Paulus Wicaksono Aji Nugroho, SPD. Untuk pendidikan agama 10 AKL oleh Bu Eni sendiri, kemudian yang 10 OTKP oleh Bapak Ignatius Eko Jatmiko, SPD. Kemudian untuk agama 10 AKL oleh Bapak Bruno Crescianto, SPD. Yang 10 OTKP oleh Ibu Y Yuni Supatmi, SPD. Kemudian untuk seni budaya baik AKL maupun OTKP diampu oleh Bapak Waskito Jati Brawantyo, SPD. Dan untuk sejarah Indonesia baik AKL maupun OTKP oleh Bu Eni, Dr. Anda A. Heni Primatiasasi. Untuk kelompok 1 mapel ini, kalian nanti akan membentuk kelompok masing-masing 3 orang. Kelompoknya harus dengan teman sekelas dan dipastikan semua dapat kelompok. Tugas pertama yang kalian laksanakan dalam kelompok yaitu membuat rangkuman atau resume materi pelajaran dengan kerangka rangkuman yang sudah ditentukan. Kerangka rangkumannya seperti apa saja yang harus dirangkum, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nata. Kemudian tugas 1 ini nanti untuk pengambilan nilai tugas dikirimkan
ke Google Class masing-masing guru pembimbing. Kemudian setelah itu, hasil dari resume tadi kalian buat menjadi produk. Produknya ada pilihan-pilihan. KKM artinya tagihan minimalnya kalian buat menjadi video pembelajaran atau video kreatif. Kalau kalian ingin pengen membuat yang lebih bagus daripada itu, kalian bisa membuat podcast, bisa membuat animasi, bisa membuat komik. Nah, di akhir video ini kami akan sertakan link dari video pembelajaran, video kreatif, podcast, animasi, dan komik. Kalian bisa lihat seperti apa podcast, seperti apa animasi, seperti apa video pembelajaran. Seperti itu. Kemudian nanti 1 minggu sebelum kegiatan ini berakhir, kalian akan mempublikasikan produknya di Instagram SMK PL Tarsisius. Kami akan memberikan nilai untuk yang memberikan like dan komen itu 20% dari penilaian. 80%-nya adalah nilai dari Bapak Ibu guru semua. Kemudian kegiatan kita diakhiri dengan ulangan harian 5 soal uraian. Nah, selama proses pembelajaran ini kalian nanti akan didampingi atau diberikan satu pembimbing untuk membimbing kalian dalam membuat produk. Pembimbingnya 10 AKL 1 Bu Heni, 10 AKL 2 Bu Nata, 10 AKL 3 Pak Krisyanto, 10 OTKP 1 Pak Bram, dan 10 OTKP 2 Pak Jatmiko. Itu pembimbingnya. Jadi selama proses berjalan, kalian selalu berkomunikasi sampai produk itu jadi. Yang terakhir yang boleh disampaikan tentang penilaian. Kalian membuat satu produk, satu video pembelajaran atau satu video kreatif, nanti kalian sudah mendapatkan 5 nilai tugas untuk tugas bahasa Indonesia, PKN, agama, seni budaya, dan sejarah Indonesia dalam rangkuman atau resume tadi. Kemudian produk atau video yang sudah jadi itu untuk pengambilan nilai keterampilan dari 5 mapel tadi. Kemudian penilaian harian itu 5 soal untuk 5 mata pelajaran. Dan nilai sikap diambil dari selama proses berjalan. Keaktifan kalian, kerajinan kalian, disiplin, tepat waktu mengumpulkan tugas itu untuk nilai sikap. Itu gambaran tentang blended learning kelompok mapel 1. Berikutnya, Bu Nata akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkuman atau resume dan bagaimana proses membuatnya menjadi video. Monggo Ibu Nata. Baik, akan saya jelaskan untuk pembuatan produk yang pertama, yaitu untuk resume dari materi-materi yang sudah kalian kembangkan sendiri. Karena nanti di sini kami guru-guru berlima dari setiap mata pelajaran ini hanya memberikan atau menginfokan tentang poin-poin penting dari setiap materinya. Ini apa? Nah, nanti kalian di sini mengembangkan materi tersebut sendiri. Bisa kalian cari dari sumber-sumber yang relevan seperti internet ataupun buku-buku mata pelajaran yang sudah didapat dari sekolah. Kemudian setelah kalian memahami materi dari setiap mata pelajaran ini, kalian diminta untuk membuat resume. Resume ini harus sesuai dengan temanya, karena pada setiap pembelajaran kolaborasi ini atau blended ini ada temanya. Nanti di pembelajaran ini, pembelajaran kolaborasi berlima ini, temanya yaitu tentang perkembangan politik bangsa Indonesia. Berarti di sini harus resumenya intinya harus ada topik
ada pertama ada pernyataan umumnya dulu. Pernyataan umum di awal itu ini mau membahas apa? Tentunya sesuai dengan KD-KD-nya. Terus setelah membuat pernyataan umum atau ide pokok dari resume tersebut, kalian diminta untuk memberikan yang namanya argumentasi. Kalian berargumentasi, berpendapat mengenai materi pembelajaran dari PPKN, sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan seni budaya. Nah, itu dibuat menjadi teks eksposisi. Nah, berarti setelah kalian ada topiknya, kalian ada kalimat penjelasnya atau argumentasi tersebut, alasan-alasan itu, kalian diminta untuk menyimpulkan atau kalian tegaskan ulang kembali di akhir paragraf tersebut. Nah, jadi nggak perlu panjang atau nggak perlu banyak-banyak berparagraf, yang penting singkat, padat, dan jelas. Nanti kalian kan sudah mempelajari teks eksposisi itu apa di awal tadi sebelum meresum kan kalian mengembangkan materi itu. Kalian harus belajar tentang PKN, sejarah Indonesia, bahasa Indonesia sendiri, yaitu tentang teks eksposisi tersebut. Nah, setiap mata pelajaran itu dibuat resumnya. Nah, gitu. Nanti ada tema-temanya yang akan disiarkan atau diinfokan. Nah, begitu gambarannya. Kemudian setelah itu nanti dari seni rupa ada sendiri, dari agama ada sendiri tentang resumnya. Mungkin bisa dijelaskan dari seni rupa dulu, Pak Bram. Seni budaya, maaf, seni budaya. Dari seni budaya nanti Pak Bram akan memberikan sebuah tugas yang intinya musik itu kan memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya salah satunya adalah sebagai kritik sosial yang berhubungan dengan tema. Nah, di dalam kritik sosial itu kalian mencari sebuah lagu yang bertemakan sebuah kritik sosial. Kalau mau tahu fungsi musik ini kok sudah kritik sosial. Kalian cari lagunya, kemudian kalian tulis liriknya. Setelah ditulis liriknya, kalian sampaikan maksud dari lagu itu tuh apa. Semua lagu itu pasti memiliki makna. Ada yang mau disampaikan melalui sebuah lagu itu. Nah, kalian selain tulis liriknya, kemudian kalian sampaikan maknanya. Dan untuk nanti videonya, Pak Bram meminta dalam satu kelompok itu direcord. Dan kalian menyanyikan refnya saja, atau mungkin menyanyikan liriknya saja satu bait. Itu adalah salah satu contohnya. Misalnya Pak Bram mau membawakan sebuah lagu tentang kritik sosial, lagu yang banyak digunakan istilahnya dulu sering untuk kritik zaman eranya Pak Harto gitu. Lama ku hidup mobilku banyak kata melimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya asik. Oke, itu contohnya, salah satu contohnya. Nah, lagu Bento ini lagu yang dibawakan oleh Iwan Fals pada waktu itu mengkritik eranya presiden yang sebelumnya yang dulu pada zamannya Pak Harto, yang menggambarkan Bento itu adalah orang yang parlente, kaya, tetapi dia orangnya sidik-sidik khotbah tentang keadilan, sidik-sidik khotbah tentang kebijaksanaan, padahal dia sendiri mendapatkan kekayaan dengan hal yang tidak bijaksana, dengan hal yang tidak jujur. Itu adalah salah satu contoh tentang kritik sosial. Begitu saja dari seni budaya, Bu. Terima kasih. Mungkin tambahannya, kalau yang dari seni budaya sudah, setelah resum dari beberapa materi tadi, dan dari pendidikan agama itu ada sendiri, yaitu kita mengambil sikap kritis menurut pandangan Kristiani. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Pak Bruno. Silakan Pak Bruno. Terima kasih. Jadi dalam tema kita pada novel ini adalah perkembangan politik bangsa Indonesia. Kita menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari banyak pandangan hidup, banyak ideologi-ideologi yang berkembang. Nah, ideologi ini memberikan pengaruh bagi kita sebagai kaum remaja.
baik itu pengaruh yang positif maupun yang negatif. Kalau kita menilai bahwa ideologi pandangan itu menjadi jalan hidup kita, maka kita akan melakukan apapun meskipun sebetulnya itu tidak baik bagi banyak orang. Tetapi kalau kita itu mau sadar, kritis, bahwa kita perlu atau kita bisa melihat bahwa mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa menentukan hal-hal yang baik, hal yang positif bagi kehidupan bersama. Dan sikap kritis ini juga diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam kitab suci kita bisa melihat bagaimana sikap kritis Yesus terhadap ideologi yang berkembang, pandangan-pandangan hidup yang berkembang. Maka nanti tugas kalian adalah mencari dari teks kitab suci bagaimana sikap-sikap kritis yang harus dilakukan sebagai teladan dari Yesus Kristus sendiri. Saya contohkan ketika Yesus digoda oleh iblis, naik ke atas gunung, digoda. Di situ kita melihat bagaimana Yesus itu bisa bersikap dewasa. Yesus bisa bersikap bertanggung jawab. Yesus tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan itu. Nah, untuk kalian semua, mari kita bisa bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh pandangan-pandangan hidup yang beredar saat ini, sehingga kita jangan sampai lalu ikut-ikutan begitu saja tanpa tahu tujuan dan maknanya, sehingga hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Bruno. Nah, setelah kalian meresum materi-materi dengan menggunakan prosedur teks eksposisi dari baik dari materinya Pak Jat, materinya Ibu Heni, dan saya sendiri di sini teks eksposisi itu sebagai prosedurnya. Nah, lalu nanti setelah tugas tersebut selesai, resum tersebut selesai, kalian diminta untuk membuat produknya ini. Nah, produk ini bisa berupa seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Heni tadi, yaitu tentang apa, membuat apa. Bisa dalam bentuk video kreatif ataupun dalam bentuk video vlog, bisa juga podcast, atau dengan cara membuat video yaitu merangkum materi tersebut menjadi PowerPoint seperti yang disajikan dalam Zoom yang pernah kita lakukan bersama itu, lalu diakhiri dengan menyanyikan lagu bertema kritik sosial itu di dalam videonya. Jadi tugas itu baik yang berupa video atau podcast atau apapun atau komik itu sudah mencakup 5 mata pelajaran. Nah, untuk video kreatif itu biasanya ada narasinya. Narasinya ya isinya tentang 5 mata pelajaran yang sudah di-blank tadi, yang sudah diresum. Jadi di dalam narasi tersebut itu ada kata-kata kunci yang sudah mewakili atau sudah menjelaskan tentang materi tersebut, poin-poinnya. Nah, bisa dengan mungkin kalian membuatnya, contohnya bisa dengan KineMaster atau aplikasi yang lain. Nah, nanti di dalam video ini juga akan dilampirkan link-link yang sebagai contoh kalian atau digunakan untuk referensi. Aku mau buat apa ya? Memang di sini hanya ada 2 pilihan, yaitu video pembelajaran dan video kreatif. Nah, tapi di sini kalian diberi kebebasan nanti. Misalnya saya punya ide mau bikin podcast atau bikin apa, nanti ada nilai lebihnya, begitu. Kurang lebih untuk kolaborasi penilaian atau pembuatan proyek dan produknya, begitu Bu Eni. Untuk menutup video kali ini, saya serahkan pada waktunya kepada Pak Jatmiko. Terima kasih Bu Nata. Hai kalian yang ada di rumah, meski penjelasan tentang pembelajaran kolaborasi integrated learning atau blended learning menggunakan video
tetapi tentunya ini semakin menjadikan kalian harus termotivasi untuk tetap semangat belajar. Dan saya yakin dengan pembelajaran kolaborasi atau integrated learning atau blended learning ini akan semakin membuat kalian nanti belajar menyenangkan bersama kami. Dan tentunya kami, Bapak Ibu Guru, berpesan pada kalian untuk tetap produktif meskipun belajar dari rumah, dan harus semangat untuk meraih mimpi besar kalian. Dan ingat, jangan pernah ikut-ikutan kegiatan demo, kegiatan yang tidak produktif. Salam sehat dari kami, Tuhan memberkati. Amin. Dadah.